Dunia maya dihebohkan oleh kasus pembunuhan Tiara Angelia Saraswati yang dibunuh oleh pacarnya sendiri di dalam kosan. Berita ini viral di TikTok, IG, Facebook, dan lain-lain. Banyak konten kreator yang membahas kasus tersebut. Bagi kalian yang belum tahu kasus tersebut, silakan cari. Ada banyak sumber-sumber yang membahas kasus tersebut. Namun ada hal yang membuat saya terdistract dalam kasus ini, yaitu bahwa sebelum kejadian hal naas tersebut, saya menemukan sebuah fakta yang menarik dan dari beberapa komentar teman-teman yang menyatakan bahwa mereka berdua melakukan living together. Namun saya tidak akan membahas hal yang berkaitan maupun kronologi dari korban dan pelaku dalam kasus tersebut, karena sudah banyak yang membahasnya. Kali ini kita coba bahas apa sih itu living together. Sebelumnya kita turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Tiara Angelia Saraswati. Semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarganya diberi ketabahan. Amin ya robbal alamin. Dan bagi pelaku semoga mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Karena bagaimanapun pembunuhan dan mutilasi sangat dilarang oleh hukum terlepas motif dari pelaku melakukan hal tersebut. Mari kita bahas living together. Living together kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti hidup bersama. Namun di era sekarang istilah tersebut digunakan untuk orang-orang yang belum sah secara perkawinan dan melakukan tinggal bersama satu atap. Ya mengertilah ya, konteksnya pasangan yang belum sah tinggal satu atap, satu kamar juga, pasti mengarahnya kemana. Jika bicara tentang hukum positif, menurut Undang-Undang Pasal 412 Ayat 1 Undang-Undang tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan living together, hidup bersama sebagai suami istri di luar hukum perkawinan yang sah, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda maksimal kategori 2. Namun pasal ini merupakan kohabitasi termasuk dalam kategori delik aduan, yang berarti living together hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu. Pihak pelapor yang berhak adalah orang yang paling terkena dampaknya, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua dari anaknya yang belum terikat perkawinan. Kemudian pengaduan tersebut dapat ditarik kembali sebelum tanggal persidangan dimulai. Masyarakat umum ataupun tetangga yang mengetahui living together tidak dapat melaporkan hal tersebut karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikatnya. Berbeda dengan living together, ketika ada seseorang yang berbuat zina dalam tanda kutip check-in, staycation, dan lain-lain, terdapat dalam pasal 248 KUHP dan pasal 411 KUHP yang akan disahkan tahun 2026 mendatang. Kedua pasal ini mengatur perbuatan persetubuhan di luar pernikahan dengan menekankan perbuatan pada salah satu pihak yang terikat dengan perkawinan yang sah dan merupakan delik aduan. Akan tetapi bagi pelaku yang melakukan perbuatan zina dalam tanda kutip itu sama-sama lajang tidak terikat dengan perkawinan, maka tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut. Gimana? Lalu pertanyaannya, bagaimana jika anak remaja dan orang dewasa melakukan living together dan perbuatan zina? Nah, disinilah peran orang tua atau peran keluarga sangat dibutuhkan. Apalagi anak gadis zaman sekarang perlu tindakan dan pengawasan yang lebih ekstra. Peran orang tua semestinya aktif dalam menjaga anak-anak mereka. Apalagi di era zaman sekarang, banyak sekali penginapan-penginapan yang dapat dijangkau oleh anak-anak remaja tanpa prosedur yang ketat. Maka pesan bagi perempuan, baik buat keluarga saya maupun teman-teman yang di luar sana, tolong jaga martabat dan moral kalian.
kalian itu berharga. Jangan hanya karena cinta kalian menyerahkan segalanya untuk seseorang yang belum tentu akan menjadi suami kalian. Ketika kalian menyerahkan semua hidup kalian kepada seseorang yang belum tentu itu menjadi milik kalian, justru kalianlah yang akan rugi dari fisik, mental, masa depan, dan hingga nyawa. Banyak sekali kasus yang hamil di luar nikah, aborsi, bahkan sampai dengan bunuh diri, karena kan mereka telah menyerahkan semuanya kepada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan teruntuk laki-laki, baik saya pribadi maupun teman-teman di luar sana, tolong sama-sama jaga martabat dan harga diri perempuan. Kalian pemimpin masa depan, maka alangkah baiknya tingkatkan value kalian agar lebih tinggi. Angkat derajat orang tua kalian, semakin tinggi value kalian, maka setelah kalian berkeluarga nanti, derajat dan wibawa kalian pasti akan naik. Maka dari itu tolong kita sama-sama stop normalisasikan living together dan stop normalisasikan perzinahan di usia-usia remaja sekarang. Nah, sekarang apa pendapat kalian tentang living together dan maraknya perzinahan di era sekarang? Silakan komen di bawah.